Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siska Jalvita, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar. Pada kegiatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan di sekolah saya, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah saya. Adapun kegiatan diseminasi budaya positif ini dilaksanakan di UPT SDN 01 Pangian di sekolah saya. Adapun penyaji dari kegiatan diseminasi ini ada 2 orang, yaitu berasal dari sekolah saya sendiri. Penyaji yang pertama adalah saya sendiri, Ibu Siska Jalvita, dan penyaji yang kedua adalah Ibu Yeni Sastri SPD. Kegiatan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 01 Pangian, yang terhormat Bapak Ibu Guru Majelis Guru SDN 01 Pangian yang alhamdulillah pada siang ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pagi ini dengan membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Yeni Sastri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 01 Pangian kepada Ibu disilakan. Saat tidak ramah, jaga diri dengan susu Cherry Fashion Flat Coconut Delight. Dari susu segar dan kebaikan kelapa. Beri kekuatan, jaga daya tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sama-sama kita hormati guru CGP SDN 01 Banyan beserta bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru yang pada hari ini telah hadir dalam acara mensupport guru CGP kita yang ada di SD yang kita cintai ini. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah diberi rahmat kesehatan dan rahmat kesempatan oleh Allah mengikuti acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya selawat beriringan salam kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada siang hari ini terima kasih kita ucapkan kepada semua majelis guru yang telah bersedia mensupport dan mendukung guru CGP kita dalam rangka mempraktekkan apa-apa yang telah didapatnya selama pembelajaran CGP. Saya sebagai kepala sekolah juga ikut mendukung, mensupport supaya teman-teman kita ini nantinya mendapatkan ilmu dan mendapatkan kesempatan dan diberi kelulusan dengan hasil yang maksimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian pada hari ini mereka akan mengembangkan modul yang telah didapatnya, yang telah dipelajarinya, dan kita mengikuti dengan hikmat hendaknya, dan kita juga bisa memahami. Dengan adanya CGP ini, saya mengharapkan kepada guru-guru kita semua yang masih ada kesempatan untuk mengikuti CGP, saya berharap sangat supaya bisa mengikuti jejak teman kita ini. Bagi kami, mungkin di sini kalau untuk guru satu orang itu yang sudah di ambang batas, melewati batas Bu ya, umurnya, namun semangatnya masih untuk mengikuti, masih mau mencoba, namun program tidak menerimanya lagi. Jadi beruntunglah ibu-ibu yang masih, bapak-bapak yang masih ada kesempatan di usianya yang belum maksimal di CGP untuk mengikuti. Mudah-mudahan yang telah mengikuti CGP ini berhasil dengan nilai yang terbaik dan nanti juga ikut menunjang karirnya untuk lebih tinggi lagi. Kemudian untuk ibu-ibu yang bapak yang mendaftar, mudah-mudahan lulus semuanya untuk SD 01 Banyan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan adanya praktek baik ini, mudah-mudahan kita, walaupun kita CGP atau tidak, dengan kita bisa menimba ilmu juga dari guru-guru kita yang CGP. Nah, mungkin itu support dari ibu. Mudah-mudahan ibu yang CGP tetap diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan diberi rezeki untuk mengikuti CGP ini sampai tuntas dan berhasil dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam sambutan ini. Semoga dapat memotivasi kita bagi yang belum CGP. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti
acara inti pada hari ini yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif di UPT SDN 01 Panian. Pada kesempatan kali ini penyaji ada dua, yaitu saya sendiri, Siska Jalvita, dan Ibu Yeni Sastri untuk penyaji kedua nantinya. Baiklah, kita masuk untuk penyaji pertama. Iya, saya tadi breaking dulu biar tidak ngantuk, biar lebih semangat lagi. Ya Bu, silakan Ibu pimpin breakingnya. Terima kasih Bu Siska atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, sebelum mulai memasuki sesi presentasi, kita breaking dulu supaya lebih bersemangat Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu berdiri, kita breaking buat satu jari kanan, satu jari kiri ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, tangan kiri siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi 4, buat kamera ciprik, 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, terbuat menara tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kiri, bergabung jadi 8, buat telinga kelinci, 4 jari kanan, 5 jari kiri, bergabung jadi 10, siap berdoa. Tepuk tangan untuk terima kasih. Silakan duduk kembali. Lanjut Ibu Siska. Terima kasih Bu Chai, breakingnya membuat kita semangat kembali. Hendaknya kita masuk kegiatan inti, yaitu pendahuluan. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, itu mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Jadi agar bibitnya bisa berkembang secara maksimal, tentu petaninya harus bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, dari uraian tersebut kita bisa memahaminya bahwa sekolah kita ini diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Kemudian guru harus bisa mengusahakan sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, melindungi, menjaga anak didik kita dari hal-hal yang tidak baik, agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Harapannya, semoga dengan penerapan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah atau di lingkungan masyarakat,
dapat hendaknya terwujud agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Kemudian, untuk konsep inti budaya positif, ini kami dapatkan pada modul 1.4. Sedikit flashback Bapak Ibu, kami sekarang alhamdulillah sudah sampai pada modul 2.1. Itu pertama pada modul 1.1 itu kami mempelajari mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian selesai modul 1.1 beranjak ke modul 1.2 yaitu tentang peran dari guru penggerak. Ya, peran dan nilai dari guru penggerak. Kemudian pada modul 1.3 itu kita mempelajari mengenai visi sekolah dan visi guru penggerak serta prakarsa perubahan yang alhamdulillah minggu kemarin sudah kita adakan juga diskusi tentang visi sekolah kita ke depannya. Kemudian pada modul 1.4 inilah yang akan kami mencoba berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, yang mana pada materi inti dari budaya positif itu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk nomor 1 sampai nomor 4 itu penyajinya adalah saya sendiri yang akan menyampaikannya. Untuk materi nomor 5, 6, dan 7 nanti disambung oleh Ibu Yeni Sastri. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja latar belakang dari budaya positif di sekolah ini harus kita gali dulu. Untuk apa budaya positif ini diterapkan di sekolah kita? Tentu saja ini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, yang aman, dan mendukung proses belajar mengajar. Jadi melalui pemikirannya, Ki Hajar Dewantara ini mengusulkan pendidikan yang berkarakter, yang berkeadilan, yang diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang berpikiran luas dan berkarakter. Jadi selama ini mungkin di sekolah-sekolah dimaknai disiplin ini sebagai sikap yang patuh terhadap aturan sekolah. Jadi hal ini berimplikasi terhadap sikap siswa kita yang kurang baik. Siswa ini tidak terlatih untuk memiliki motivasi dari dirinya sendiri atau motivasi internal untuk berdisiplin. Justru dia termotivasi oleh eksternalnya begitu, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, makanya budaya positif ini mengajak sekolah untuk berbenah kembali untuk menerapkan poin-poin utama dengan tujuan menggali motivasi internal dari dalam diri siswa kita dan semua warga sekolah agar mencapai pendidikan yang lebih baik. Kemudian pertanyaannya untuk kita semua Bapak Ibu, apakah di sekolah kita sudah terdapat budaya positif? Bagaimana? Sudah ya Bapak Ibu ya? Iya. Apa contohnya Bapak Ibu? Ya, bersalaman setiap pagi dengan guru. 5S mungkin ya Ibu Yeni Sastri. 5S. Apa itu 5S Bapak Ibu? Senyum, salam, sapa. Ya, ada 5S. Kemudian mungkin dengan memilih sampah itu juga merupakan budaya positif. Kemudian berdoa sebelum belajar dan setelah belajar. Nah, itulah contoh-contoh dari kegiatan positif atau budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, materi yang pertama adalah perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya yang positif itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, yang nyaman, agar murid-muridnya mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau ulang adalah bentuk disiplinnya yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi lazimnya disiplin itu kan dikaitkan dengan kontrol. Jadi dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ilusi kontrolnya, kalau ilusi itu kan bisa kita artikan sebagai salah paham kita selama ini atau salah tafsir kita selama ini. Selama ini kita berilusi guru itu yang mengontrol murid,
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi itu sebenarnya ilusi ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semuanya adalah ilusi atau kesalah tafsiran dari kita semuanya Bapak Ibu. Kemudian apakah itu makna disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi kata ini berkonotasi sebenarnya dengan disiplin diri dan murid-murid dari yang menciptakan kata ini, yaitu Socrates dan Plato. Jadi disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sudah agak memaksa di sini maknanya Bapak Ibu. Kecenderungannya secara umum adalah untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai lagi. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ini menurut beberapa orang ahli pendidikan, katanya setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Tentu saja ya Pak Ibu ya, kita berbuat sesuatu tentu ada tujuan tertentu yang ingin kita capai. Ini adalah menurut Dr. William Lesser pada teori kontrol pada tahun 1984. Kemudian oleh Diane Gossen 1998, beliau mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sekarang ini dengan penerapan kurikulum merdeka, kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, yaitu yang kita ketahui semuanya ya Pak Ibu ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya apalagi Bapak Ibu, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, iya, gotong royong. Itulah nilai-nilai yang kita tuju hendaknya dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku ada motivasinya. Jadi yang pertama adalah motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Nah ini biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apabila dia tidak melakukannya, apa yang akan terjadi kepada dia kalau tidak dilakukannya? Jadi itu sudah dari luar dirinya Bapak Ibu, bukan dari dalam dirinya lagi. Kemudian yang kedua adalah ngasih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan Bapak Ibu dari orang lain. Jadi apa yang akan didapatkannya apabila dia melakukan? Jadi dia tak ikhlas lagi, dia hanya mengharapkan imbalan begitu. Selanjutnya ini motivasi internal atau tujuan disiplin positif yang sebenarnya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah inilah yang hendaknya kita tuju, kita terapkan kepada warga sekolah kita. Jangan hendaknya kita atau peserta didik kita melakukan sesuatu itu karena ingin dipuji, motivasi eksternal, atau takut mendapatkan hukuman. Karena itu sebenarnya tidak efektif dalam memberikan hukuman, atau sebaliknya Bapak Ibu ya, hadiah kepada peserta didik kita. Ternyata setelah kami pelajari pada modul 1.4 itu kurang efektif Bapak Ibu. Kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita, atau sebaliknya kita memberikan hadiah. Kalau memberikan hadiah itu kan sebenarnya menurut kita bagus, tapi ternyata itu masih belum efektif. Kenapa? Nah, jadi begini Bapak Ibu yang kami pelajari, kalau kita memberikan hadiah kepada peserta didik kita, ini cenderung nantinya kalau dia tidak mendapatkan hadiah, dia tidak
mendapatkan sesuai harapan dia tidak dapat apa-apa, jadi dia kecewa. Jadi itu Bapak Ibu, jadi dia sudah puas dengan apa yang didapatkannya. Jadi ini eksternal namanya, tidak dari dalam dirinya lagi dia berbuat baik atau mematuhi kesepakatan yang ada di sekolah kita. Kemudian selanjutnya, tujuan dari disiplin positif. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi yang tadi yang internal ya Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita itu sudah memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang dampaknya jangka panjang, bukan lagi jangka pendek seperti yang tadi kita berikan dia hadiah. Itu adalah eksternal, pun hanya jangka pendek saja, tidak akan seterusnya mereka berbuat baik. Tentu mereka hanya mendapatkan imbalan, itu yang diharapkannya. Jika tidak mendapatkan imbalan, maka kekecewaan yang akan datang, yang akan timbul pada dirinya. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik kalau motivasinya intrinsik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, lanjut kita ke keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan kelas? Nah, kesepakatan kelas ya. Kalau sebelumnya mungkin kita pada awal tahun kemarin kita sudah membuat ya sejak kelas kita, cuma mungkin judulnya saja yang berbeda. Kalau dulu waktu kita masih sekolah Bapak Ibu, namanya tata tertib mungkin ya, tata tertib, peraturan. Jadi itu masih ada Bapak Ibu kata-kata negatifnya. Jadi itu yang akan kita ketahui bersama-sama. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang akan kita lakukan di dalam kelas untuk menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi yang pertama-tama itu perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan-keyakinan dasarnya dulu di antara para warga kelas kita dengan peserta didik kita. Kemudian penyatuan pemikiran ini untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah. Kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa kasus. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira Ibu? Untuk apa kira-kira kita memiliki peraturan? Keselamatan, ya betul, keselamatan diri kita dan orang lain. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya, menjaga kesehatan dan juga keselamatan tentunya. Kemudian bagaimana kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau sekarang pembelajaran di sekolah? Nah, agar tentunya, agar kita bisa disiplin dengan diri kita sendiri. Jadi untuk mendukung motivasi dari dalam diri ini, kita kembali kepada nilai-nilai kebajikan, ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan hati kita dibandingkan kita mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang kesannya agak memaksa. Nah, ini dia. Kita lihat ada dua perbandingan, kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas. Sebelah kiri ini kesepakatan kelas, judulnya sama-sama kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang sebelah di bawahnya lagi menjaga kebersihan sekolah. Kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang di sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mana kira-kira yang merupakan keyakinan kelas? Yang B, betul, kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita lihat peraturan yang sebelah kiri peraturan, kemudian ini nilai kebajikannya apa kira-kira yang dituju dari kasus yang di sebelah kiri.
Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa nilai kebajikannya itu? Tanggung jawab. Ya Bu Iza, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini masih kata-kata negatif Bapak Ibu. Ini akan kita turunkan nanti, kita ubah menjadi kalimat positif. Dilarang mengganggu orang lain, menjaga ketertiban. Oke. Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ada kata dilarangnya. Nah, ini masih kata negatif ini Bapak Ibunya, kita ubah nanti. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menjaga. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya, bergantian atau menunggu giliran. Budaya, gunakan masker. Nah, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Apakah benar? Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah menghormati orang lain serta komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, betul yang tadi ya Bu, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang memakai narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Iya. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini juga keselamatan dan keamanan. Jadi betul yang kita sebutkan tadi. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan Bapak Ibu. Kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisiknya maupun hati atau perasaannya dalam jangka yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu perbedaannya. Kemudian kalau hukuman, anak itu membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak itu diajar untuk menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan. Kalau konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri untuk hukuman. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Untuk hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, dampaknya hukuman ini kalau kita berikan ke anak kita, dia akan merasa marah dalam hatinya, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, kalau konsekuensi, dia akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan, tapi untuk hanya sementara waktu saja. Jadi kira-kira Bapak Ibu, mana kira-kira yang akan kita terapkan di sekolah kita? Hukumankah atau konsekuensi? Nah, jadi Bapak Ibu, saya sendiri sudah mencobakannya di kelas saya, di kelas 2. Mungkin Bapak Ibu semua tahu ya, Aziz. Dia kan kalau menulisnya sudah selesai, ngobrol dengan teman sebelah atau di belakangnya. Seminggu kemarin saya sudah mencobakannya dengan mengajak posisi kontrol dengan sebagai manajer, kemudian melakukan segitiga restitusi, memberikan pemahaman kepada anak tadi. Awalnya dia agak terpaksa. Jadi waktu itu masih ditungguin menulisnya di dalam kelas. Aziz kan ingat dengan keyakinan kelas kita bahwa kalau Aziz tidak menyelesaikan tugas menulis Aziz tentu tidak bisa istirahat seperti teman lain. Nah, pertama dia agak merasa jengkel, tapi dia tahu dia salah, terlihat dari wajahnya, dia rasa bersalahnya ada, tapi dia masih agak terpaksa. Nah, keesokan harinya saya beri lagi pengertian. Aziz, ingat keyakinan kelas kita? Ya Bu. Nah, Aziz harus menyelesaikannya sampai selesai ya Nak. Kalau Aziz tidak selesai, apa konsekuensinya? Aziz terima nanti.
bisa kalau main robot. Itu jawabnya. Nah, sampai hari Kamis kemarin, saya tidak menegurnya lagi. Dia sudah menyelesaikan tugasnya tepat waktu, alhamdulillah. Itu hal-hal kecil yang sudah saya cobakan penerapannya di kelas saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya ya ibu ya, dengan posisi kontrol yang kita ambil sebagai manajer yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Cai, dan segitiga restitusi. Pelan-pelan Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bisa. Lanjut. Nah, kira-kira ini bukan atau konsekuensi dari tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Termasuk hukuman ini atau konsekuensi? Hukuman ya. Sepakat kita ini hukuman ya Bapak Ibu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Ini jelas hukuman. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dalam pandemi kemarin mungkin ya Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini kira-kira apa? Ini termasuk kepada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu Bapak Ibu lebih kepada tanggung jawab dia. Misalnya dia menumpahkan air ke lantai, dia minum, nggak sengaja dia tumpahkan airnya ke lantai, itu contoh sederhana dari saya. Lalu apa bentuk konsekuensinya? Kita tidak hukum. Kita berikan dia apa bentuk tanggung jawab dia kepada air yang telah dia tumpahkan tadi. Dia ambil pel, dia lap sampai kering. Nah, itu bentuk konsekuensinya yang harus dia terima. Jadi dia motivasinya motivasi internal, tidak terpaksa lagi dia mengerjakannya karena dia tahu ini akibatnya kalau tidak berhati-hati dalam minum dari botol gitu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis. Nah, ini yang kita bahas barusan karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maksudnya tidak mengenakan sepatu maksudnya ya Pak Ibu ya. Karena dia pernah pakai sepatu hitam, nah kita suruh dia tidak boleh pakai sepatu, bukannya sepatunya gitu dari pagi sampai pulang sekolah. Ini termasuk apa kira-kira? Hukuman. Ya. Lalu lari mengelilingi lapangan kita tadi ya. Nah, jadi kita lihat jawabannya betul tidak ya, kita sebutkan tadi. Nah, betul ya Bu ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kasus ini ada 5 hukuman, 4 hukuman berbentuk hukuman dan 3 berbentuk konsekuensi. Jadi yang terakhir ini beda ternyata. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau mungkin ini tergantung kesepakatan dengan guru PJOK-nya. Jadi mungkin pada awal pembelajaran si peserta didik dengan guru PJOK sudah berkesepakatan. Nah, jadi Pak Andri ini mungkin di lapangan ya Pak. Nah, jadi anak siapa nanti ya kita sepakat ya. Jadi katanya seperti itu pada anak kita. Nah, jadi bagi anak-anak Bapak yang terlambat 10 menit mungkin karena tidak disiplinnya. Nah, jadi dia mendapatkan konsekuensi, dia berlari keliling lapangan. Ini bukan hukuman sebenarnya. Ini lebih kepada konsekuensi. Lanjut. Iya. Nah, Bapak Ibu, itu saja materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar, lalu 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya, yaitu posisi kontrol. Ya, Bapak Ibu. Akan disampaikan dilanjutkan oleh Ibu Yeni Sastri kepada Ibu di silakan. Baik Bu, terima kasih. Ibu Kepala Sekolah Hebat SD Negeri 01 Panian, Bapak Ibu Majelis Guru Hebat SD Negeri 01 Panian, Ibu Siska Japita sebagai CGP Hebat SD Negeri 01 Panian. Baiklah, saya lanjutkan dengan materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentu punya kebutuhan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Itu yang pertama, yaitu bertahan hidup.
untuk bertahan hidup tentu kita memerlukan makan, minum, dan pakaian dan semua yang bersifatnya primer. Kebutuhan itu ada yang primer, sekunder, dan tersier ya Bapak Ibu. Lanjut, kebutuhan dasar kita yang kedua yaitu perlu kasih sayang, perlu bisa diterima, diperhatikan. Lanjut, yang ketiga, kebutuhan dasar kita itu ada yang namanya penguasaan. Ya, mungkin dia perlu menjadi kepala sekolah, itu berupa bentuk dari kebutuhan dasar penguasaan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar yang namanya kesenangan. Kita melakukan sesuatu itu karena kita senang, dibuat kita happy dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kadang kita melakukan itu tanpa kita sadari ternyata ada negatifnya bagi orang lain. Lanjut lagi, kebutuhan dasar kita yang kelima yaitu kebebasan. Ya, yang namanya kita ingin bebas, tidak hanya ingin selalu diatur. Makanya tadi seperti penjabaran yang pertama yang diciptakan keyakinan bukan peraturan, karena kita semua manusia ini tidak ingin diatur, tapi kita sendiri yang mengatur kita sendiri yang mengontrol diri kita. Itulah yang akan kita tumbuhkan bagi anak-anak kita ke depan. Nah, di sini ada kasus tentang kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Di sini nanti jika anak kita ada masalah, kita bisa bertanya dan apa bentuk kebutuhan dasar yang ada dari jawaban yang mereka tuangkan. Di sini ada kasus Ibu Ambar, seorang guru kelas 6. Dia bingung menghadapi ulah muridnya yang bernama Doni, karena dia sering mengganggu teman-temannya sehingga teman-teman Doni itu mengeluh karena Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Dari sini dapat kita ambil lihat dari jawaban si Doni kebutuhan apa yang dia perlukan. Yang pertama, jika jawaban Doni ketika ditanya ibu gurunya karena ia lapar. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar apa yang diperlukannya Ibu untuk bertahan hidup. Terus dari jawaban Doni, jika dia merasa senang temannya jika memperhatikan dia, kalau dia mengambil makanannya kan temannya paling kurang memperhatikan dia. Jadi itu si Doni merasa senang. Dan temannya itu melaporkan kepada ibu guru. Ibu guru memanggil orang tuanya. Berarti di situ banyak orang yang memperhatikan Doni. Ada temannya, ada ibu guru, ada orang tua. Jadi di situ kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni yaitu cinta dan kasih sayang. Jadi kalau kita memperhatikan murid kita ya ibu, berarti kita sudah memberikan cinta dan kasih sayang. Mungkin dia dengan bentuk perlakuan yang dilakukannya. Dia mungkin dia sudah potong rambut, kita berikan perhatian. Mungkin dengan kita bilang dia sudah rapi. Nah, itu bentuk kebutuhan yang kita berikan. Lanjut, yang ketiga, jika jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya takut dengan dia. Nah, makanya dia berusaha memenuhi kebutuhannya yang namanya ini penguasaan, kebutuhan kekuasaan. Lanjut, jika jawaban Doni dia merasa bosan dengan makanan yang diberikan ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, itu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni yaitu kebebasan. Terus jika jawaban Doni dia melakukan itu karena iseng, dia memiliki ekspresi ingin melihat wajah teman-temannya yang sakit hati, yang kesal karena makanan mereka diambil oleh Doni. Berarti Doni berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Sonang menculik kawannya Bomi Kaino. Kira-kira ada anak Bapak Ibu anak kita yang seperti itu? Banyak ya Pak Ibu. Karena kebutuhan dia tadi akan kebutuhan dasar dia tadi ingin diperhatikan, ingin kasih sayang,
ingin penguasaan, ingin kebebasan, dan kalau yang jarang tuh jawaban karena mau bertahan hidup, kayaknya itu jarang ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa kalimat. Kita bisa melihatnya di sini, bentuk apa yang kebutuhan dasar tadi. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira di situ kebutuhan apa itu Bapak Ibu? Kebebasan, ya. Lanjut, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Nah, perlu diperhatikan, ini kasih sayang, ya. Lanjut, aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, bilang. Kira-kira ini kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kesenangan, ya. Terus lagi, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Nah, ini tuh kira-kira kebutuhan apa ini Bu? Kebutuhan, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dihargai, ya. Berarti ke kasih sayang. Ya. Walaupun jelek jangan ditunjukkan ya Ibu, Bapak. Terus lanjut yang ya, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Iya. Posisi kontrol kita sebagai guru itu yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Kalau kita sebagai penghukum, nah ini bentuk yang kita beri perlakuan yang kita apakan kepada murid, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Kalau tempat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak memperhatikan itu dari tadi, makanya tidak mendapatkan pelajaran yang diberikan. Itu sudah membuat anak bersalah. Terus kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Mungkin dia tidak pakai topi, kita berikan, ya udah nanti ibu bilang, dan kamu boleh ke sana dulu. Itu juga salah ya Bapak Ibu. Kita di posisi itu sudah merasa senang, karena anak menurut kita itu peduli, sayang dengan kita. Nah itu perasaan dia merasa teman, tapi dia melakukan tanggung jawab itu hanya kepada kita saja. Coba kepada guru lain. Nah, jadi di sini itu posisi teman. Lanjut sebagai pemantau, di situ kita menghitung sudah berapa kali kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Terus nanti kita bilang, sudah berapa kali kamu terus yang melakukan yang terlambat. Itu mungkin contohnya Bapak Ibu. Lanjut posisi manajer. Nah, disinilah sebaiknya kita sebagai guru diusahakan sebagai manajer. Di manajer itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita gali dulu kenapa dia melakukan kesalahan, dan tentu saja setiap kita, tidak hanya anak, juga pernah melakukan kesalahan. Di situ mungkin dia punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Mungkin seperti dari yang pertama tadi, kembali ke kebutuhan dasar. Mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Itu alasan dia melakukan kesalahan. Makanya kita sebagai guru diusahakan kita berposisi kontrol sebagai manajer. Kita ansur-ansur ya Bapak Ibu. Terus di posisi manajer ini, sebelum kita lanjut, nanti ada namanya penyelesaian masalah dengan
segitiga restitusi kalau kita sebagai manajer. Nah, ini kita lihat dulu Bapak Ibu contoh pertanyaan di posisi kontrol kita sebagai guru tadi. Kira-kira yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa itu Bapak Ibu? Buat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Lanjut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, yaitu ayo lakukan demi Bapak Ibu. Nah, teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kenapa dia teman atau pemantau? Pemantau. Lanjut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu dia. Kita meminta anak mencari jalan keluar dari kesalahan yang sudah dilakukannya tadi. Itulah yang disebut dengan posisi manajer. Setelah ini kita pelajari tentang segitiga restitusi. Terus lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Penghukum. Nah, ini dia jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama, membuat orang merasa bersalah. Kita kecewa dengan sikap dia. Penghukum, tidak pernah benar hukumnya. Ayo lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman. Kamu mendapatkan stiker bintang sebagai pemantau. Ya. Itu bintang kita, penghargaan yang kita berikan tadi ya Bapak Ibu. Jadi memang kita menempatkan diri sebagai guru itu berpandai-pandai kayaknya. Bagaimana kita tidak menjadi pemantau, bagaimana kita berusaha untuk tidak menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman pun juga salah. Ya. Tapi posisi yang terburuk, yang lebih menyakitkan, posisi penghukum ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita beransur-ansur setelah ini meninggalkan hukuman walaupun dalam hal kecil, tapi kita jadikan hukuman itu sebagai konsekuensi. Lanjut, yaitunya tentang segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut ke segitiga restitusi, kita lihat dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004 di karangnya Bapak Ibu. Restitusi itu berangkat dari pandangan bahwa membuat kesalahan adalah sesuatu yang manusiawi. Itu yang paradigma apa tadi ya Bapak Ibu. Jadi restitusi adalah sebuah pendekatan berdasarkan teori kontrol yang mengajarkan anak murid keterampilan disiplin diri, bertanggung jawab terhadap tindakan mereka, serta menolong murid agar dapat meninjau ulang dan bertindak sesuai dengan harapan mereka. Ya, apa yang sesuai dengan yang mereka cita-citakan. Restitusi itu fokus pada penyelesaian seorang murid yang membuat kesalahan dan pendekatan yang digunakan untuk membantu murid menjadi bertanggung jawab, mandiri, dan kuat. Ciri-ciri dari restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di segitiga restitusi itu yang namanya segitiga, dia ada 3 langkah dalam posisi
posisi kita, menjadikan posisi kita sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya di sini untuk membuat murid yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Contoh perkataan guru tentang kalau kita memvalidasi tindakan tadi. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Ibu di sini untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ternyata kita menyalahkan diri kita sendiri itu juga tidak membuat kita termotivasi ya Bapak Ibu, tidak juga bagus begitu. Terus lagi yang langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Tujuan dari memvalidasi tindakan yang salah membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya tadi ketika dia sudah melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, diterima, kesenangan, dan bertahan hidup. Di validasi tindakan yang salah, perkataan dari guru yang bisa diucapkan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi bahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu jika kita berkelahi ya Bapak Ibu. Kalau dia tidak memakai pakaian seragam, tentu lain lagi ya Bapak Ibu kalimatnya. Apakah kamu bisa melakukannya lebih baik besok lagi? Nah, itu contoh kalau dia melanggar peraturan yang lain. Terus tindakan yang ketiga di segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Di sini murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebaikan yang diyakininya. Di sini mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini ucapan guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa yang kita inginkan? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu menjadi orang yang ketika kamu melakukan itu? Apa yang kamu inginkan? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Itu bentuk ucapan yang bisa kita lakukan ketika kita melaksanakan langkah restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada intervensi 30 detik yang bisa dilakukan guru untuk membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara konfrontatif. Pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi yang lebih baik? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisa kita
Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai dengan dirimu, sesuai dengan keyakinan kita? Kapan kamu siap untuk memulai? Kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu. Apa? Kata ibu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Jadi di situ Bapak Ibu bentuk bantuan yang bisa diberikan oleh kira-kira jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi anak tadi. Dan di sini dapat kita simpulkan posisi kontrol seorang guru itu yaitu posisi manajer yang diharapkan. Jadi kita berusaha untuk menjadi posisi manajer. Di posisi manajer itu guru melakukan tahapan segitiga restitusi, dan di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga tercipta disiplin positif dari dirinya sendiri yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 01 Panian, demikianlah paparan materi yang kami dapatkan di modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Ibu Siska. Terima kasih Bu Cai telah menyelesaikan serangkaian materi kita hari ini. Cuma tadi maaf Bapak Ibu, ada yang lupa tadi memperlihatkan kepada Ibu semuanya dalam materi membuat keyakinan kelas. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu yang sudah saya buat kemarin. Tadi kalau Pak Wong menyanyikan suara itu. Ya, jadi Bapak Ibu, ini langkah-langkahnya untuk membuat sebuah keyakinan kelas dengan peserta didik di kelas kita. Yang pertama itu membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita diskusi dulu dengan peserta didik kita. Langkah yang kedua kita catat pada kertas ingat dan kita tempelkan di papan tulis, dan kita rumuskan keyakinan yang telah kita tulis sama anak-anak tadi. Kita kelompokkan peraturan kelas yang sejenis, lalu ubah dengan kalimat positif. Kemudian siswa kita minta untuk meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah dirumuskan sebelumnya. Lalu kita buatlah pernyataan keyakinan yang telah kita rumuskan tadi, yang telah kita tinjau balik tadi. Pada langkah kelima, ini contohnya Bapak Ibu, keyakinan yang telah dibuat. Lalu tanda tangani bersama peserta kita yang sudah kita sepakati tadi. Ditandatangani dan dipajang di tempat yang mudah dilihat. Seperti mungkin di sini saya tempelkan di dekat pintu masuk. Jadi setiap siswa itu setiap masuk itu dia melihat setiap hari begitu. Gampang untuk dia tinjau apa keyakinan yang telah dia tetapkan bersama kita. Mungkin itu Bapak Ibu penyampaian kami hari ini mengenai materi modul 1.4 tentang disiplin positif. Mudah-mudahan kita semuanya, antar kita dengan peserta didik, semua warga sekolah bisa menerapkannya untuk di sekolah kita, dan untuk segitiga restitusi bisa pula kita bawa ke keluarga kita, sebenarnya dalam masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kita di rumah maupun di masyarakat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya dengan organisasi ada kesalahan. Terima kasih atas dukungan support dari semua
dari Ibu Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu guru hebat yang lainnya, sampai kami berada pada saat sekarang ini, sampai kami menyampaikan materi yang kami dapatkan dalam berbagi praktik baik. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.